Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliyah Zahra Afifah Bijulu. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perilaku organisasi. Jadi teman-teman, perilaku organisasi itu adalah cara orang-orang bersikap, bekerja, dan juga berinteraksi satu sama lain di dalam suatu tempat kerja atau organisasi. Nah, jadi intinya itu, perilaku organisasi itu mempelajari gimana sih manusia berperilaku saat mereka kerja bareng supaya kerjaan itu bisa lebih lancar, nyaman, dan juga hasilnya bagus. Di dalam organisasi, pasti ada yang namanya kelompok atau tim. Soalnya, kerja bareng itu bikin tugas jadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Lewat kelompok, kita bisa tukar pikiran, tolong-menolong, dan juga saling belajar. Tapi biar kelompoknya kompak, semua anggotanya itu harus saling percaya, kerjasama, dan punya tujuan yang jelas, dan pastinya tujuannya harus selaras ya. Nah, kalau kelompoknya solid, kerjaan pun jadi lebih enak dong, dan hasilnya juga lebih maksimal. Tapi kira-kira teman-teman, kita harus tahu dulu nih, apa itu kelompok dalam organisasi? Apa itu kelompok dalam organisasi? Jadi menurut WHY Sport, kelompok adalah beberapa orang yang bergaul satu sama lain. Dan menurut H. Smith, kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dari atas dasar kesatuan persepsi. Singkatnya, kelompok dalam organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam satu tim atau bagian untuk mencapai tujuan tertentu di tempat kerja. Mereka saling berinteraksi, berbagi tugas, dan saling membantu supaya pekerjaan bisa selesai dengan baik. Intinya, mereka bekerja bareng-bareng ngerjain sesuatu di dalam organisasi. Adapun karakteristik kelompok dalam organisasi, yang pertama memiliki tujuan bersama. Pastinya semua anggota bekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kedua, terdapat interaksi antar anggota. Nah, di sini pastinya terjalin komunikasi dan juga kerjasama antar anggota. Terus yang ketiga, terdapat struktur dan norma tertentu. Di dalam organisasi tentunya ada aturan dan juga pembagian peran yang jelas. Terus yang keempat adalah memiliki rasa kebersamaan. Nah, di sini anggota harus merasa saling memiliki dan juga saling mendukung. Yang kelima, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi di sini tugas dibagi sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya ada tahapan dalam membentuk kelompok di dalam organisasi. Yang pertama yaitu teori kedekatan. Jadi teori kedekatan ini ialah kelompok terbentuk karena sering bertemu atau berada di lokal yang sama. Contohnya itu seperti teman sekantor yang sering makan siang bareng lalu membentuk kelompok kerja. Yang kedua yaitu teori Homan. Jadi teori Homan juga merupakan kelompok terbentuk dari interaksi, aktivitas, dan perasaan yang sama. Contohnya itu seperti pada orang-orang yang suka diskusi topik yang sama, lalu membentuk komunitas baca. Yang ketiga, teori keseimbangan. Di teori keseimbangan ini ialah kelompok terbentuk karena kesamaan nilai, tujuan, dan sikap. Contohnya seperti anggota organisasi sosial yang punya tujuan membantu masyarakat. Terus yang terakhir, teori pertukaran. Dalam teori pertukaran ini ialah kelompok terbentuk karena adanya timbal balik atau keuntungan bersama. Contohnya itu seperti pembisnis yang saling memberi manfaat dalam kerjasama lalu membentuk aliansi. Selain itu, di dalam kelompok organisasi tentunya memiliki macam-macam kelompok dalam organisasi. Yang pertama ada kelompok primer. Jadi kelompok primer ini yaitu kelompok kecil yang anggotanya punya hubungan dekat dan akrab, seperti keluarga atau sahabat dekat. Yang kedua, kelompok formal, yang dimana kelompok ini dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu kelompok informal. Jadi kelompok informal ini terbentuk secara spontan karena pertemanan atau minat yang sama. Contohnya seperti grup nongkrong dengan teman sekantor. Bagaimana sih perilaku dalam organisasi?
Jadi kita harus tahu dulu nih apa itu perilaku tugas dalam organisasi. Jadi perilaku tugas dalam organisasi merujuk pada perilaku individu atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Perilaku tugas adalah aspek penting dari kinerja organisasi. Karena dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tugas dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Perilaku dalam organisasi itu maksudnya gimana seseorang atau tim menjalankan tugas dan juga tanggung jawab di tempat kerja. Jadi ini penting banget karena kalau kita ngerti apa aja yang mempengaruhi cara kerja seseorang, kita bisa bikin suasana kerja yang lebih nyaman dan mendukung kinerja tim. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tugas dalam organisasi? Yang pertama ialah motivasi. Jadi motivasi anggota memainkan peran penting dalam mendorong mereka untuk melakukan tugas dengan baik. Faktor-faktor seperti kebutuhan, tujuan, dan penghargaan dapat mempengaruhi motivasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi dan membimbing anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang ketiga yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi juga mendukung kinerja dan penghargaan terhadap anggota. Nah, ini dapat mendorong perilaku tugas yang positif. Selanjutnya yang keempat yaitu kompetensi. Nah, anggota yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Kompetisi dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Dan yang kelima ialah kepuasan kerja. Anggota yang puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih termotivasi untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan atasan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah perilaku organisasi merupakan studi yang penting untuk memahami bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja. Faktor-faktor seperti persepsi, sikap, motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan sangat mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan memahami perilaku organisasi, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dan profesional dalam organisasi. Sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.